perlakuanmu, isyarah itu atau asyarah itu, muasyarah bil ma'ruf, kan suka kita dengar tuh kalau orang lagi akad nikah baca surat taklid, ya, baca surat taklid itu suka ada muasyarah bil ma'ruf, bergaul, ya, artinya bergaul ini perlakuan, memperlakukan, gitu ya. Apabila sudah baik perlakuanmu kepada mereka, yakni istri dan anak-anakmu, wa ahsana ilaihim, ya, dan juga telah baik perlakuannya, dan juga telah baik perlakuannya kepada mereka, ahsanallahu ilaihi, maka Allah akan berbuat baik kepada laki-laki tersebut. Kalau kita sudah bisa memperlakukan baik istri dan anak-anak kita, sesuai kategori baik di sini bukan baik menurut kita. Ingat, bukan baik menurut kita, bukan baik menurut adat kebiasaan, bukan. Ya, agama punya standarisasi, bisa dipahami. Agama punya pakem, punya rel, punya aturan. Jadi kategori baik bukan menurut kita, bukan menurut kebiasaan, ya, bukan menurut dia, bukan menurut si fulan, bukan menurut si fulan, bukan. Tapi dilihat dari kacamata standarisasi agama yang berlaku, dilihat dari standarisasi ketentuan syariah yang berlaku, seperti itu. Ketika kita sudah memperlakukan baik istri dan anak-anak kita menurut standarisasi agama yang berlaku, maka Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Sekali lagi, Allah pun akan berlaku baik kepada kita. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian wa awwalu ma tuhasabul mar'atu ala salatiha thumma an haqqi zawjiha. Kemudian pertama kali hal yang dihisab, pertama kali hal yang dihisab, diminta pertanggungjawabannya kepada seorang wanita, an salatiha, tentang salatnya, tentang salatnya. Thumma an haqqi zawjiha, lalu kemudian yang dipertanyakan juga, yang menjadi bahan diinterogasi juga adalah tentang bagaimana hak suaminya. Apakah dia telah menjalankan kewajiban yang merupakan hak suaminya? Nanti akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini apa ini? Lima zujatin. Oh, limuzawwajah, iya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limuzawwajatin fa aina anti minhu? Qalat ma aluhu ay ma aqsaru fi khidmatihi illa ma ajaztu anhu. Qala fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limuzawwajatin, Nabi berkata kepada seorang wanita yang telah menikah, ya, kepada seorang wanita yang telah menikah, yang telah bersuami, maksudnya muzawwajah, yang telah telah dinikahkan, ya. Fa'aina anti minhu, bagaimana posisimu terhadap suamimu? Di mana posisimu terhadap suamimu? Nabi nanya, posisi ente ada di mana? Di mana posisimu terhadap suamimu? Nanya posisinya. Galat
Kemudian itu perempuan yang sudah menikah tadi, dia menjawab, ma'aluhu, apa ya, rada-rada segan gitu kalau bahasa Betawinya. Apa sih rada segan? Malas-malasan. Ya, malas-malasan. Aima aqsaru fi khidmatihi. Ma'aluh itu artinya aku enggak malas-malasan, ya, enggak ada segan. Aima aqsaru fi khidmatihi. Aku tidak, aksor itu kan kecil, sedikit gitu ya, lemah. Aku enggak merasa lemah, ya, enggak merasa lemah ketika berkhidmah, melayani itu suami. Artinya menjalankan aktivitas kehidupannya bersama suami, dia enggak ada lelahnya seperti itu. Illa ma'ajaztu, kecuali kalau aku udah lemah. Ya, illa ma'ajaztu anhu, kecuali apa-apa yang membuat aku lemah darinya. Maksudnya kecuali kalau aku lagi capek, aku lagi lemah, aku lagi lelah, begitu. Selagi nggak capek, selagi nggak lelah, selagi nggak sakit terus, begitu ya, dia berkhidmat, dia melayani dengan sepenuh hati. Gala, kemudian Nabi kembali berkata, fakaifa anti lahu, dan bagaimana? Kalau tadi di mana posisimu, sekarang bagaimana? Ya. Kalau bagaimana itu berarti bicara keadaan. Dan bagaimana dirimu terhadap suamimu, dan bagaimana dirimu terhadap suamimu. Paham gak tuh kalimatnya? Bagaimana dirimu terhadap suamimu, maksudnya kalau bahasa bebasnya, terjemah bebasnya, penilaian suamimu kepada dirimu itu bagaimana? Gitu. Bisa dipahami gak? Kalimatnya kaifa, bagaimana? Berarti bicara keadaan. Ya, berarti bicara keadaan. Bagaimana penilaian suamimu terhadap dirimu? Begitu dah. Terjemah enaknya. Ya. Bagaimana penilaian suamimu terhadap dirimu? Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena bahwasanya hal tersebut, tadi berbicara posisi dan berbicara penilaian, ya, penilaian istri terhadap penilaian suami terhadap seorang istri digambarkan oleh Rasulullah SAW, jannatuki wa naruki, merupakan surgamu dan neraka. Kalau seorang suami menilai jelek kepada istri, itulah nerakanya. Kalau seorang suami menilai bagus, baik kepada istri, itulah surganya. Lagi-lagi kembali ke kita juga. Kira-kira kita pernah gak menilai jelek kepada istri kita? Pernah apa sering? Pernah gak kita menilai jelek kepada istri kita? Tanpa disadari, ketika kita menilai jelek kepada istri kita, posisi dia dalam, berarti ada di neraka. Begitu. Digambarkannya seperti itu, gambarannya nih, gambaran doang. Posisinya berada di neraka. Seperti itu. Kan gini, ketika seorang perempuan meninggal dunia, ya, suaminya nggak redho, tempatnya di neraka. Gitu. Posisi kita lagi kesal, lagi marah sama istri kita, sehingga muncul pemikiran penilaian jelek buat istri kita, mati tuh gini, dalam keadaan kita benci, dalam keadaan kita marah, dalam keadaan mendapat penilaian jelek dari diri kita, tempatnya neraka. Begitu. Ini bisa dipahami gak? Secara gak langsung, kalau kita berpikiran jelek, berarti kita menempatkan istri kita di neraka. Kayak begitu.
Masa iya ente tega lihat istri ente di dalam neraka? Kayak begitu. Jadi kalau ente kesel, ente lagi marah, itu manusiawi. Itu wajar ya. Kita kesel, kita marah, wajar. Tapi usahakan jangan sampai ada penilaian jelek terhadap istri kita. Ente paham gak yang maksud? Sekedar marah gitu ya, kita kesel, wajar, itu manusiawi. Tapi jangan sampai ada penilaian jelek terhadap istri kita. Secara nggak langsung kita menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Begitu ya. Nanti efeknya ke kita juga. Efeknya ke kita juga. Kan seorang wanita, seorang istri ketika masuk neraka, nanti dia juga akan menuntut kepada Allah, ya Allah, ini aneh masuk neraka gara-gara suami aneh. Kan kita lagi yang kena nanti akhirnya. Iya dong. Gitu. Karena berkaitan. Ya. Berkaitan. Seperti itu. Nggak bisa kita melepaskan diri. Wah, sekarang kita mungkin bisa merasa melepaskan diri. Ya terserah Allah, gitu. Justru kita nggak bisa nanti di hadapan Allah Ta'ala. Ya begitu. Kan lo yang kepengen itu nikahin istri lo. Kan lo yang kepengen, lo yang pilih. Seperti itu. Ya, kan udah tahu resikonya kalau berumah tangga seperti itu. Kan udah tahu resikonya kalau berumah tangga ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Jangan cuma sekedar mau enaknya doang tapi nggak mau jalan kewajiban. Itu yang jadi masalah. Gitu ya. Itu yang perlu kita pikirkan juga seperti itu. Jadi sekali lagi, kita marah, kita kesel, ya itu hal yang wajar, manusiawi seperti itu. Tapi itu pun juga semestinya bisa kita redam marahnya kita bisa redam emosi kita, ya semestinya gitu. Udah berusaha kita redam, gitu. Nah udah. Dan jangan sampai kita punya pikiran jelek kepada istri kita. Bisa dipahami ya? Apalagi ya na'udzubillah, kita buka aib istri kita. Kita buka aib kesalahan istri kita. Na'udzubillah min. Ada nggak di sini pernah kayak begitu? Banyak. Jangan. Jangan pernah kita buka aib istri kita. Yang tak boleh dibuka aib, pertama orang tua kita. Yang pertama, jaga semaksimal mungkin. Seburuk apapun kelakuan orang tua kita, jaga semaksimal mungkin. Jangan kita buka aibnya. Orang mau menilai urusan dia. Ya, orang nilai ini orang tua kita bikin dia itu urusan dia. Kita selaku anak nggak boleh membuka aib. Bisa dipahami kan? Yang pertama orang tua, termasuk mertua, bagian dari orang tua. Yang kedua, bagian berumah tangga, istri kita. Jaga, jangan sampai kita membuka aibnya. Lalu yang ketiga, bagi yang punya anak kita, jaga, jangan kita buka aib anak kita. Ngomong sama teman, anak lu tuh memang kurang ajar begini, jangan. Kalau kesal sama anak misalnya, minta sama Allah, gitu. Minta kepada Allah, ya Allah, nih anak aneh begini. Kenapa saya bikin kesalahan yang mulu, gitu. Ali minta ya Rabb, ya supaya dirubah sikapnya, supaya dilembutkan hatinya, gitu dong. Anak dimarahin dong, didoain kagak. Bejat aja tuh anak, kan begitu. Ya habis dimarahin doang, tapi nggak didoain, kayak begitu. Nggak bisa juga seperti itu. Tadi ingat, jangan sekali-kali tadi kita buka aib. Ingat orang tua kita, istri kita, dan juga anak-anak kita. Jaga, tutup rapat-rapat. Tutup rapat-rapat. Jangan sampai itu terbongkar. Seperti itu. Udah, pokoknya orang tahunya kita baik. Begitu aja. Orang tahunya tuh istri kita baik.
Orang taunya orang tua kita baik, orang taunya anak kita baik, udah seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu sikap yang terbaik. Kita ngeliat orang lemes aja nggak demen, lu lemes banget jadi orang kan begitu. Iya. Kita nggak demen ngeliat orang lemes gitu ya. Nah kita jangan jadi orang yang lemes. Paham nggak itu maksudnya? Udah, kita nggak usah buka aib orang tua, keluarga, nggak usah. Ada pun orang lain yang mau menilainya, urusan dia silahkan. Enggak, ya kita nggak peduli. Dan sampai sini wallahu a'lam.